Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Pujiono SEAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Berikut nama anggota kelompok kami. Akan ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, pemikiran mengenai teori. Kedua, pemikiran mengenai konsep. Ketiga, bagaimana cara menangani hipotesis. Dan yang terakhir, konteks penemuan. Baik, sebelum mendalami lebih lanjut tentang teori akuntansi, kita harus mengenal apa itu teori terlebih dahulu. Baik, kita akan memulai dengan jenis struktur teoritis. Jadi, ada yang namanya hipotesis, hukum, dan juga teori. Ketiganya ini saling berhubungan dalam mendalami suatu teori. Hipotesis itu suatu dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Kalau hukum itu pernyataan yang menggambarkan pola tetap, jadi dia itu sudah teruji dan faktanya akan begitu. Nah, kalau teori itu kumpulan hipotesis yang saling berhubungan dan dapat menjelaskan suatu fenomena. Nah, untuk unsur teori sendiri itu ada konsep seperti ide dasar, seperti pendapatan atau biaya dalam akuntansi. Itu konsep, kan pendapatan itu suatu konsep dan biaya itu suatu konsep. Nah, lalu unsur yang kedua itu ada dalil atau proposisi. Dalil ini pernyataan yang menghubungkan suatu konsep. Misalnya, pendapatan dikurangi biaya menghasilkan laba. Lalu ada hipotesis, yaitu dugaan yang harus diuji. Selanjutnya ada jenis struktur teoritis. Yang pertama ada teori deduktif lengkap. Teori ini itu adalah teori dengan struktur yang jelas, lengkap dengan aturan, aksioma, dan logika deduktif yang ketat. Yang kedua ada teori hierarki. Teori yang dibangun dari prinsip dasar lalu dikembangkan ke konsep yang lebih kompleks. Jadi kayak ada step-stepnya, dasar dan menjadi lebih kompleks. Selanjutnya ada teori pra-pengendalian sistematis. Teori ini sebenarnya masih berupa asumsi dasar dan belum lengkap. Lalu ada teori kuasi deduktif, yaitu teori yang menggunakan kombinasi logika deduktif dan induktif, tapi tidak sepenuhnya deduktif. Lalu ada teori percobaan teoritis, yaitu gagasan awal yang belum menjadi teori formal. Lalu ada teori yang saling berhubungan. Ini tuh teori dengan banyak hukum yang saling terkait sehingga membentuk pola penjelasan tertentu. Teori memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Pertama, fungsi deskriptif yang menjelaskan suatu fenomena, misalnya mengapa terjadi fenomena ini dan terjadi fenomena itu. Lalu yang kedua adalah fungsi pembatasan. Jadi teori itu berfungsi untuk membatasi suatu hal yang ingin dijelaskan dalam suatu teori. Selanjutnya ada fungsi generatif, yaitu teori berfungsi untuk menghasilkan hipotesis baru. Yang terakhir ada fungsi integratif, yaitu menggabungkan berbagai konsep agar menjadi teori yang utuh dan koheren. Teori juga memiliki struktur, yaitu tingkat abstraksi. Semakin abstrak, semakin umum teorinya. Lalu realisme versus idealisme. Apakah teori mencerminkan realitas atau hanya berdasarkan ide? Lalu teori yang bersifat objektif dan subjektif, introspeksi dan ekstrospeksi, dan juga tingkat formalitas. Teori juga perlu dievaluasi untuk memastikan keandalan teori tersebut. Karl Popper mengusulkan kriteria evaluasi seperti satu, konsistensi internal. Apakah teori tersebut logis dan tidak bertentangan dengan dirinya sendiri? Yang kedua adalah bentuk logis. Apakah teori ini tuh bisa diuji secara ilmiah? Selanjutnya ada perbandingan dengan teori lain. Apakah teori ini tuh lebih baik dari teori sebelumnya? Dan yang terakhir uji empiris. Jadi apakah teori ini tuh bisa diuji di dunia nyata? Selain itu, teori yang baik itu harus memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, dapat diverifikasi, maksudnya bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, dapat diprediksi, yaitu bisa digunakan untuk meramalkan sesuatu. Selanjutnya ada konsisten, yaitu tidak berubah-ubah dengan alasan yang jelas. Selanjutnya ada andal dan akurat. Teori harus bisa memberikan hasil yang tepat jika diuji berulang kali. Selanjutnya ada sederhana, yaitu teori itu harus bisa mudah dipahami tanpa mengorbankan suatu keakuratan. Setelah kita memahami pemikiran mengenai teori, selanjutnya kita membahas tentang pemikiran mengenai konsep yang merupakan dasar utama dalam ilmu pengetahuan dan teori termasuk dalam akuntansi. Jadi, definisi konsep itu adalah unit utama dalam teori yang membantu membangun pemahaman ilmiah dan memungkinkan perkembangan teori lebih lanjut. Dalam berbagai bidang ilmu, konsep berperan penting dalam mengorganisasi dan menyusun teori, karena setiap ilmu itu dibangun dari sistem konsep yang saling berhubungan. Semakin baik konsep yang kita miliki, maka semakin kuat
teori yang bisa dibangun. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu semakin baik teori yang kita miliki, maka semakin kuat pula konsep yang kita kembangkan. Konsep memiliki beberapa peran penting, antara lain yang pertama, mengorganisasi pemikiran ilmiah. Konsep membantu kita untuk mengelompokkan dan memahami fenomena secara sistematis. Yang kedua, membangun dasar teori. Dengan teori yang kuat berasal dari konsep-konsep yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Dan yang ketiga adalah menghubungkan persepsi, gagasan, dan representasi linguistik. Konsep menghubungkan pengalaman dengan istilah yang kita gunakan untuk menggambarkannya. Proses pembentukan konsep dimulai dari konsep awal yang berasal dari sesuatu yang kita rasakan atau kita pikirkan, atau berawal dari ide atau persepsi. Selanjutnya, ide tersebut kemudian diberi istilah atau nama tertentu, disebut dengan proses penandaan, dan proses yang terakhir adalah istilah yang digunakan tersebut mencakup berbagai aspek dari objek atau fenomena yang dirujuknya, di mana proses ini disebut juga dengan proses intensi. Dalam ilmu pengetahuan, tidak semua konsep memiliki sifat yang sama. Berikut merupakan beberapa jenis konsep yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena berdasarkan karakteristiknya, antara lain, yang pertama yaitu konsep formal versus konsep non-formal. Konsep formal ini berbasis pada aturan logis dan matematis, serta tidak selalu memiliki hubungan langsung dengan dunia nyata. Contohnya adalah persamaan dasar akuntansi, sedangkan konsep non-formal yaitu sebaliknya, mengacu pada fenomena yang dapat diamati dalam dunia nyata. Contohnya adalah konsep kepercayaan investor. Konsep yang kedua yaitu konsep observasional, yang merupakan konsep yang dapat diuji dan diamati secara langsung melalui observasi. Contohnya adalah konsep pendapatan. Konsep ketiga adalah konsep teoritis, di mana konsep ini merupakan konsep yang diperkenalkan dalam teori dan tidak selalu dapat diamati secara langsung. Contoh dari konsep teoritis adalah konsep nilai wajar. Dan yang terakhir adalah konsep disposisi, di mana konsep ini menggambarkan kecenderungan suatu objek atau sistem untuk merespons kondisi tertentu. Contohnya adalah konsep tingkat risiko dalam investasi. Selanjutnya kita akan membahas validitas konsep, yaitu sejauh mana suatu konsep dapat diakui dan digunakan dalam teori ilmiah. Mengapa validitas konsep itu penting? Karena tidak semua konsep yang dibuat dapat diterima begitu saja dalam ilmu pengetahuan. Konsep harus melalui proses validasi agar dapat digunakan dalam penelitian dan praktik ilmiah. Terdapat dua alasan mengapa validitas konsep penting untuk dilakukan. Alasan yang pertama yaitu untuk memastikan konsep memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima dalam teori ilmiah. Dan alasan yang kedua yaitu untuk memudahkan proses pengukuran dan operasionalisasi konsep dalam penelitian. Ada dua pendekatan utama dalam validasi konsep. Yang pertama adalah pendekatan operasionisme. Pendekatan ini menyatakan bahwa hanya konsep yang dapat diobservasi secara langsung yang dapat dianggap valid. Namun, pendekatan ini juga dianggap terlalu sempit. Untuk pendekatan kedua yaitu pendekatan pengembangan pengukuran validitas konsep, di mana pendekatan ini mengatur sejauh mana konsep dapat diuji menggunakan instrumen tertentu. Pembahasan validitas konsep yang terakhir adalah jenis-jenis validitas konsep. Terdapat 7 jenis validitas konsep, antara lain yang pertama, validitas observasional, yaitu mengukur sejauh mana konsep ini dapat diamati langsung dalam dunia nyata. Yang kedua adalah validitas isi, menguji apakah operasionalisasi suatu konsep mencerminkan makna yang ingin dijelaskan. Yang ketiga yaitu validitas yang berhubungan dengan kriteria, di mana validitas ini terdiri atas dua, yaitu yang pertama validitas prediktif yang mengukur sejauh mana konsep dapat digunakan untuk memprediksi fenomena lain. Dan yang kedua yaitu validitas konkuren yang mengukur apakah konsep tersebut berhubungan dengan konsep lain dalam waktu yang sama. Yang keempat yaitu validitas gagasan yang terdiri atas tiga. Yang pertama ada validitas konvergen, di mana validitas ini menguji apakah suatu konsep bisa diukur dengan metode yang berbeda tetapi tetap menghasilkan hasil yang serupa. Lalu ada juga validitas diskriminan yang menguji apakah konsep tersebut memiliki perbedaan yang jelas dengan konsep yang lain. Dan yang terakhir ada validitas nomologi yang mengukur sejauh mana suatu konsep dapat dihubungkan dengan konsep lain dalam suatu sistem teori yang lebih besar. Jenis validitas konsep yang kelima ada validitas sistemik, di mana validitas ini menguji sejauh mana suatu konsep dapat digunakan dalam suatu sistem teori yang lebih besar. Untuk jenis validitas yang keenam ada validitas semantik yang menguji seberapa seragam penggunaan suatu konsep dalam berbagai konteks ilmiah. Dan jenis validitas yang terakhir adalah validitas pengendalian, yang menguji seberapa jauh konsep dapat dimanipulasi dan digunakan untuk mempengaruhi variabel lain dalam suatu sistem ilmiah. Selanjutnya menangani hipotesis. Yang pertama ada dari dalil ke hipotesis. Dalil adalah pernyataan umum yang dianggap benar berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya yang sudah terbukti. Sedangkan hipotesis adalah perkiraan atau dugaan sementara tentang suatu yang ingin diuji dalam penelitian. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang tidak
pengalaman dan pada waktu yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Contoh ada dalil seperti ini. Tanaman akan tumbuh dengan baik jika disiram setiap hari. Tanaman kan banyak macamnya, banyak jenisnya, tapi apakah semua tanaman membutuhkan air yang sama? Nah, ini yang menjadikan hipotesis. Apakah semua tanaman akan tumbuh dengan baik jika disiram setiap hari? Ataukah tanaman itu akan mati? Nyatanya semua tanaman tidak sama kebutuhan airnya. Contohnya pada tanaman kaktus. Jika tanaman kaktus disiram setiap hari, maka akan membusuk dan menyebabkan kaktus itu mati. Dari contoh ini, dalil tanaman akan tumbuh dengan baik jika disiram setiap hari ternyata salah. Akhirnya memunculkan dalil baru, yaitu tanaman yang disiram akan tumbuh dengan baik jika sesuai dengan kebutuhan airnya. Konfirmasi atas hipotesis. Terdapat 4 macam konfirmasi hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis terkonfirmasi. Hipotesis ini bisa dibuktikan benar dengan data yang diperoleh dalam penelitian. Jika data mendukung hipotesis, maka hipotesis dianggap benar. Contohnya, jika seorang siswa belajar 2 jam setiap hari, maka nilai ujiannya akan meningkat. Jika data menunjukkan bahwa siswa yang belajar 2 jam mendapat nilai lebih baik, maka hipotesis terkonfirmasi. Yang kedua adalah hipotesis pembuktian kesalahan. Hipotesis ini bisa dibuktikan salah jika ada data yang bertentangan dengan hipotesis tersebut. Contohnya, semua burung bisa terbang, sedangkan burung unta tidak bisa terbang, maka hipotesis ini dibuktikan salah. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis yang semata-mata dapat dikonfirmasi. Hipotesis ini hanya bisa dibuktikan benar, tetapi tidak bisa dibuktikan salah. Ini biasanya terjadi jika hipotesis terlalu luas atau tidak bisa diuji dengan pasti. Contohnya, jika seseorang memiliki pola hidup yang sehat, maka dia akan lebih bahagia. Jika data menunjukkan bahwa orang dengan pola hidup sehat lebih bahagia, hipotesis terkonfirmasi. Tapi jika seseorang dengan pola hidup sehat tetapi tidak bahagia, kita tidak bisa langsung menyalahkan pola hidupnya. Bisa jadi karena ada faktor lain, seperti stres atau masalah pribadi. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis yang semata-mata dapat disanggah. Hipotesis ini hanya bisa dibuktikan salah, tetapi tidak bisa dikonfirmasi sepenuhnya benar. Biasanya karena hipotesisnya menyatakan kepastian yang mutlak. Contohnya, tidak ada orang yang bisa hidup lebih dari 150 tahun. Jika suatu hari ditemukan seseorang yang berusia 151 tahun, maka hipotesis ini langsung disanggah. Tetapi selama belum ada orang yang mencapai usia itu, kita tidak bisa mengatakan hipotesis ini pasti benar. Selanjutnya, hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah cara kita memahami mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Ada beberapa jenis model penjelasan. Yang pertama, model deduktif nomologi. Model ini menjelaskan sesuatu dengan hukum atau aturan yang pasti. Contohnya, jika seseorang tidak membayar hutangnya dalam waktu yang lama, maka dia akan mengalami masalah keuangan. Kedua, model probabilistik, yaitu model ini menjelaskan sesuatu dengan kemungkinan, bukan kepastian. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki banyak utang, kemungkinan besar akan mengalami kebangkrutan. Ketiga adalah model fungsional. Model ini menjelaskan sesuatu dengan melihat tujuannya. Contohnya, kenapa sekolah ada ujian? Karena ujian membantu mengukur seberapa baik siswa memahami pelajaran. Keempat adalah model genetik. Model ini menjelaskan sesuatu dengan melihat asal-usul atau sejarahnya. Contohnya, kenapa perusahaan ini sukses? Karena dulu mereka memulai dengan strategi bisnis yang bagus dan berkembang dari waktu ke waktu. Model kelima adalah model pola, yaitu menjelaskan sesuatu dengan membandingkan pola yang mirip dengan kejadian lain. Contohnya, kenapa anak-anak yang rajin membaca biasanya pintar? Karena ada pola bahwa membaca meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya, ada model peristiwa individual. Model ini menjelaskan sesuatu dengan melihat kejadian khusus yang terjadi pada satu orang atau satu perusahaan. Contohnya, kenapa siswa B mendapatkan nilai yang jelek? Karena dia tidak belajar sebelum ujian. Terakhir, model empiris logis. Model ini menjelaskan sesuatu dengan mengumpulkan data dan mencari pola dari banyak kejadian. Contohnya, kenapa banyak orang memilih belanja online? Karena data menunjukkan bahwa belanja online lebih praktis dan murah. Selanjutnya, hakikat dari prediksi. Prediksi adalah menebak sesuatu yang akan terjadi di masa depan berdasarkan apa yang kita tahu sekarang.
Prediksi juga berhubungan dengan jelas karena jika kita bisa menjelaskan kenapa sesuatu bisa terjadi dengan baik, maka kita bisa memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Ada dua macam prediksi, yaitu prediksi ilmiah dan prediksi tidak ilmiah. Prediksi ilmiah adalah prediksi yang didasarkan pada aturan ilmu pengetahuan, sedangkan prediksi tidak ilmiah adalah sebuah tebakan yang tidak berdasarkan ilmunya, seperti hanya ekspektasi, terkaan, dan prognosis atau berdasarkan pengalaman. Kemudian ada dua teknik prediksi, yaitu teknik ekstrapolasi dan teknik asosiatif. Teknik ekstrapolasi memprediksi hanya berdasarkan satu hal. Contohnya, kemarin suhu udara 30 derajat, mungkin besok menjadi 32 derajat. Sedangkan teknik asosiatif adalah teknik yang memprediksi dengan melihat hubungan dengan hal lain. Contohnya, jika harga bensin naik, maka harga transportasi kemungkinan juga akan naik. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas mengenai konteks. Jadi, suatu proses penting sebelum terjadinya justifikasi yaitu adanya proses penemuan. Prosedur-prosedur yang harus digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi, hukum, atau teori-teori empiris secara umum ada 4 yang digunakan, yaitu yang pertama itu ada mimpi, yang kedua ada eureka, yang ketiga ada pendekatan deduktif. Nah, di pendekatan deduktif ini ada langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif ini, yaitu yang meliputi, yang pertama itu ada menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan. Yang kedua, memilih dalil-dalil akuntansi. Yang ketiga, menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang keempat, mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Yang terakhir, pendekatan induktif. Dalam akuntansi, pendekatan induktif ini dimulai oleh observasi-observasi tentang informasi keuangan dari perusahaan bisnis dan diteruskan dengan penyusunan generalisasi dan prinsip akuntansi atas dasar observasi tersebut dengan basis hubungan yang terus berulang. Pendekatan induktif atas teori melibatkan 4 tahapan. Yang pertama, mencatat seluruh observasi yang dilakukan. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang seperti dan kemiripan. Yang ketiga, secara induktif menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi-observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Dan yang terakhir, menguji generalisasi tersebut.